Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah hembusan angin yang membawa bisik leluhur, ada satu nama yang terus bergema dalam sanubari Nusantara, Satrio Piningit. Ia adalah janji yang tersimpan, sosok yang dirahasiakan oleh waktu, namun selalu hadir dalam doa-doa diam kita akan keadilan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga hati kita senantiasa diliputi rahmat, dalam kerinduan akan pemimpin yang membawa cahaya keadilan bagi tanah air ini. Paradoks besar membentang di hadapan kita. Bangsa ini kaya warisan spiritual, namun seringkali tersesat dalam kegelapan zaman yang penuh tipu daya. Ramalan kuno Prabu Jayabaya menyebut masa kala Bendhu, zaman carut-marut, sebelum munculnya sosok penyelamat. Banyak yang mengira Satrio Piningit hanyalah dongeng lama, padahal ia adalah kunci yang menanti saat yang tepat untuk terbuka. Ada satu detail kecil, tepatnya di menit ke-12 nanti, yang akan mengubah cara Anda memandang seluruh misteri ini selamanya. Detail itu bukan sekadar cerita, melainkan benang halus yang menghubungkan masa lalu dengan hari esok. Satrio Piningit bukanlah figur yang mencari tahta dengan sorak gemuruh. Ia adalah ksatria yang disembunyikan, lahir dari rahim mitos Jawa yang dalam, diramalkan membawa keadilan seperti air yang mengalir tenang namun tak terbendung. Dalam budaya Jawa, spiritualitas Nusantara selalu menyimpan harapan akan pemimpin adil yang muncul di saat kekacauan mencapai puncak. Ia bukan datang dengan kekuatan kasar, melainkan dengan kebijaksanaan yang menyembuhkan luka bangsa. Pertanyaan yang menggugat jiwa kita. Apakah kita siap menerima sosok yang tak sesuai bayangan kita? Atau justru kita telah melewatkannya karena terpaku pada bentuk luar? Saudaraku, jika ramalan itu benar, maka kedatangannya bukan akhir dari segala penderitaan, melainkan awal dari kebangkitan yang sesungguhnya, dan identitas kita sebagai bagian dari Nusantara pun ikut terjawab di sana. Ia yang disebut Wijayaningrat, penjaga kebenaran yang tersembunyi, mengajak kita merenung, bukankah misteri ini sebenarnya cermin bagi kesadaran modern kita yang sering lupa akar spiritual? Dan kini, marilah kita melangkah lebih dekat ke inti yang selama ini tersembunyi dengan rapi. Satrio Piningit bukan sekadar nama dalam lontar kuno. Ia adalah lambang ksatria yang dipisahkan dari keramaian, ditempa dalam kesunyian agar siap menjalankan tugas mulia. Dari warisan budaya Jawa yang kaya, sosok ini digambarkan sebagai manusia biasa yang memiliki jiwa terpilih. Dia bukan lahir dari keturunan raja-raja megah, melainkan dari proses pemurnian batin yang panjang. Seperti angin yang tak terlihat namun mampu menggerakkan daun-daun, kehadirannya terasa melalui pengaruh halus yang membangkitkan kesadaran. Pemahaman bahwa Satrio Piningit bukanlah pencari kekuasaan duniawi. Ia justru menolak sorotan demi menjaga kemurnian niat. Inilah yang membuatnya berbeda dari pemimpin biasa. Ia memilih jalan tersembunyi agar ego tidak mengotori tujuan luhur. Dalam cerita spiritual Nusantara, ia dikenal sebagai pelindung yang muncul ketika identitas bangsa mulai terkikis oleh arus luar. Ia membawa semangat ksatria sejati, berani mengambil keputusan sulit, berlandaskan moral tinggi, dan penuh kasih terhadap sesama. Bayangkan sebuah mata air yang jernih di lereng gunung. Air itu mengalir tenang, namun mampu menyuburkan lembah-lembah yang kering. Begitulah peranannya, menyediakan kebenaran murni di tengah kekacauan yang keruh. Ia yang disebut Piningit, artinya tersembunyi atau dipisahkan, bukan karena ketakutan, melainkan demi persiapan. Masa pengasingan itu menjadi ladang pembentukan karakter, mengatasi godaan diri, mempertajam kebijaksanaan, dan menyelaraskan hati dengan kehendak yang lebih besar. Saudaraku, rahasia kecil yang patut disyukuri. Banyak yang mencari Satrio Piningit di tempat-tempat megah, padahal ia hadir dalam wujud sederhana, dekat dengan nilai-nilai luhur yang sering kita abaikan sehari-hari. Jika kita memahami bahwa ksatria sejati bukan ditandai mahkota emas melainkan integritas batin, maka kita pun bisa menjadi bagian dari kebangkitan itu. Bukan menunggu, melainkan menyiapkan diri sebagai satria pilihan di zamannya. Ia menjaga api keadilan agar tak padam, meski dunia tampak gelap.
Dalam budaya Jawa, spiritualitas selalu mengajarkan bahwa pemimpin sejati lahir dari proses, bukan dari kebetulan. Kini, izinkan hati kita merasakan getar yang lebih dalam. Di balik gemerlap dunia yang tampak tenang, ada kegelisahan yang tak ucap, sebuah penderitaan diam yang menyelimuti jiwa Nusantara. Satrio Piningit, sang ksatria yang dipisahkan, turut merasakan beban itu sejak awal perjalanannya. Ia bukan sekadar menanti waktu, ia menanggung luka zaman yang carut-marut. Masa Kalabendhu yang diramalkan membawa kekacauan moral, hilangnya pegangan nilai, dan erosi identitas budaya. Ia menyaksikan bagaimana pengaruh luar merayap pelan, menggoyahkan pondasi yang dibangun leluhur dengan susah payah. Dalam kesunyian pengasingannya, ia merenungkan penderitaan bangsa, anak-anak yang lupa bahasa ibu, generasi yang terpikat kilau asing hingga melupakan warisan spiritual. Ia gelisah melihat persatuan retak oleh ego kelompok, keadilan tergantikan kepentingan sesaat, dan kemakmuran hanya milik segelintir. Seperti pohon beringin yang akarnya dalam namun daunnya mulai layu, Nusantara kehilangan kesegaran jiwanya. Satrio Piningit merasakan itu sebagai luka pribadi, bukan karena ambisi, melainkan karena ikatan tak terlihat dengan tanah air ini. Ia menanggung beban itu sendirian, agar yang lain tak perlu terlalu menderita. Saudaraku, bayangkan ia berjalan di malam gelap, hanya ditemani bisik angin dan doa-doa leluhur. Setiap langkahnya adalah perlawanan diam terhadap arus yang membawa kepalsuan. Ia gelisah karena tahu, jika identitas budaya Jawa pudar, maka jiwa Nusantara pun ikut memudar. Penderitaannya bukan fisik semata, melainkan jiwa yang terbelah antara kerinduan akan keadilan dan kenyataan yang pahit. Ia melihat saudara-saudaranya tersesat dalam gemerlap palsu, lupa bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keselarasan dengan nilai luhur. Apakah kita sadar bahwa kegelisahan zaman ini sebenarnya panggilan bagi setiap jiwa? Satrio Piningit menderita agar kita terbangun, dan jika kita tetap tidur, maka penderitaannya menjadi sia-sia, sementara identitas kita sebagai pewaris Nusantara semakin jauh dari genggaman. Ia yang tersembunyi itu tak pernah mengeluh, ia justru memperkuat tekad. Dalam spiritualitas Jawa yang dalam, penderitaan adalah guru terbaik, membentuk kepekaran, mempertajam intuisi, dan menyiapkan hati untuk memimpin dengan kasih. Kegelisahan zaman ini nyata, globalisasi membawa kemajuan, namun juga ancaman hilangnya jati diri. Ia merasakan itu sebagai tugas suci, menjaga api budaya agar tak padam, meski angin kencang menerpa. Dalam cerita mitos yang hidup, Satrio Piningit adalah cermin bagi kita semua. Penderitaannya mengajak kita bertanya, sudahkah kita ikut merasakan luka bangsa ini, atau masih sibuk dengan urusan kecil yang melalaikan? Ia menunggu, bukan karena lemah, melainkan karena tahu, saat yang tepat datang ketika hati banyak orang mulai terbuka kembali. Dan disitulah, penderitaannya berubah menjadi kekuatan yang menyatukan. Tiba-tiba, angin berubah arah. Dari kesunyian yang dalam, muncul kilas cahaya yang tak terduga. Sebuah fakta sejarah yang jarang disentuh, namun menggetarkan pemahaman kita tentang sosok ini. Satrio Piningit tak selalu disebut dengan satu nama saja. Dalam warisan leluhur, ia juga dikenal sebagai Budak Angon, sang penggembala yang sederhana, yang menggembalakan daun kering dan ranting-ranting rapuh. Transisi ini membawa kita ke lapisan lain, bukan lagi hanya ksatria tersembunyi, melainkan figur yang menyatu dengan kehidupan paling biasa. Dalam cerita yang disampaikan Prabu Siliwangi, Raja terakhir Pajajaran, kesetaraan itu ditegaskan. Ia seperti anak penggembala yang tak mencolok, namun membawa misi besar. Ini adalah kejutan yang menyegarkan, pemimpin adil tak harus lahir dari istana megah. Ia yang disebut Satrio Piningit juga dikaitkan dengan gelar Ratu Adil, sang raja yang adil, yang muncul setelah masa edan berlalu. Bukan dua sosok terpisah, melainkan satu esensi yang bertransformasi, dari tersembunyi menjadi pemimpin yang menyatukan. Ramalan Prabu Jayabaya menegaskan, setelah kekacauan mencapai puncak, muncullah ia dengan keadilan yang merata.
Gejolak sosial zaman ini mencerminkan apa yang diramalkan. Erosi nilai, persaingan tanpa batas, dan hilangnya pegangan spiritual. Kritik tajam terhadap geopolitik modern terasa relevan. Pengaruh luar yang merayap membuat identitas Nusantara tergeser. Satrio Piningit hadir sebagai penyeimbang, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kearifan yang menyatukan. Saudaraku, fakta langka ini patut dicatat. Dalam beberapa lontar, ia digambarkan sebagai putra Bathara Indra, berparas seperti Kresna, watak seperti Baladewa, bersenjata Trisulaweda. Ini bukan sekadar mitos. Ini simbol kekuatan spiritual yang melampaui bentuk fisik, mengingatkan kita pada kualitas batin yang hakiki. Jika kita terpaku mencari sosok megah di tahta tinggi, kita mungkin melewatkan penggembala yang sedang duduk di pinggir sawah. Dan disitulah, keadilan sejati justru lahir, menghubungkan kita kembali dengan akar budaya Jawa yang universal. Perubahan topik ini mengajak kita melihat lebih luas, bukan hanya tentang satu individu, melainkan tentang semangat ksatria yang bisa hidup di setiap jiwa yang siap. Ia yang Piningit memilih jalan itu untuk menghindari jebakan kekuasaan yang korup, sehingga ketika tiba saatnya, ia datang dengan hati yang bersih. Dalam konteks sejarah Nusantara, gelar-gelar ini mengalir seperti sungai yang bermuara ke satu samudra, keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan bagi yang lemah. Ia bukan penakluk dengan pedang, melainkan penyembuh dengan teladan. Kini kita memasuki ruang yang paling dalam, tempat cahaya dan bayang bertemu dalam harmoni yang rapuh. Disinilah esensi Satrio Piningit terungkap bukan sebagai dongeng semata, melainkan sebagai panggilan jiwa yang hidup dalam setiap denyut Nusantara. Ia adalah Wijayaningrat, pemenang kebenaran, yang diramalkan muncul setelah masa edan mencapai klimaksnya. Dari ramalan leluhur yang tersimpan dalam serat dan lontar, ia digambarkan sebagai sosok yang lahir dari garis keturunan spiritual, bukan semata darah biru. Seperti benih yang ditanam di tanah gersang namun tumbuh menjadi pohon raksasa yang teduh, ia dibentuk melalui proses pemurnian yang panjang. Ia memiliki wujud sederhana, berpostur sedang, berwajah cerah, mata tajam namun penuh rahmat, serta suara yang tenang namun menggetarkan hati. Analogi sederhana dapat membantu. Bayangkan sebuah jam pasir kuno. Pasir di atas mengalir pelan, menandakan waktu kegelapan yang berlalu. Pasir di bawah menumpuk, menandakan persiapan yang matang. Satrio Piningit berada di titik tengah itu, menunggu hingga butir terakhir jatuh, baru ia melangkah keluar dari persembunyiannya. Dalam spiritualitas Jawa yang kaya lapisan, ia bukan penyelamat yang datang dengan keajaiban instan. Ia adalah manusia yang telah melewati ujian batin, mengalahkan nafsu amarah, mengendalikan hasrat kekuasaan, dan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Ia membawa Trisulaweda, simbol tiga pengetahuan suci, sebagai senjata utama, bukan pedang besi melainkan kebijaksanaan yang memotong ilusi. Dialog imajiner ini mungkin bergema di benak kita. Wahai anak cucu Nusantara, mengapa kalian mencariku di istana tinggi? Aku berada di antara kalian, dalam hati yang masih merindu keadilan. Aku tak datang untuk ditakuti, melainkan untuk diikuti dengan sukarela. Apakah kalian siap melepaskan ego demi persatuan yang hakiki? Jawaban kita tak terucap, namun terasa dalam dada. Ia yang disebut Buddha Amon itu menggembalakan bukan ternak biasa, melainkan jiwa-jiwa yang tersesat. Dalam masa Piningit, ia belajar dari alam, dari sungai yang mengalir tanpa paksaan, dari gunung yang diam namun kokoh, dari angin yang tak terlihat namun membawa perubahan. Semua itu membentuk karakternya menjadi pemimpin yang tak haus pujian, melainkan haus akan kebenaran. Saudaraku, konsep berat ini menjadi ringan jika kita pahami. Satrio Piningit bukan individu tunggal yang menunggu dipanggil. Ia adalah arketipe, semangat ksatria yang bisa bangkit di banyak jiwa sekaligus. Ketika zaman membutuhkan, semangat itu mengalir ke satu atau beberapa sosok yang telah siap, membawa perubahan melalui teladan, bukan paksaan. Jika kita bertanya, di mana ia sekarang? Jawabannya mungkin lebih dekat daripada yang kita kira. Dalam cermin,
di hati yang masih berjuang melawan kepalsuan, dan dalam komunitas yang diam-diam menjaga nilai luhur. Ia bukan datang untuk menyelamatkan kita. Ia datang ketika kita mulai menyelamatkan diri sendiri. Dalam cerita mitos yang hidup ini, perannya adalah menyatukan kembali yang tercerai-berai, suku, agama, pandangan. Ia melakukannya dengan cara halus, melalui kata-kata yang menyentuh, tindakan yang teladan, dan kehadiran yang membawa kedamaian. Bukan dengan revolusi berdarah, melainkan revolusi kesadaran. Ia juga dikenal sebagai penjaga Pancasila dalam bentuk spiritualnya, keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan yang beradab. Di tengah gejolak modern, ia mengingatkan bahwa kemajuan sejati bukan pada teknologi semata, melainkan pada kematangan jiwa bangsa. Akhirnya, misteri terbesarnya adalah, ia tak pernah benar-benar hilang. Ia ada dalam setiap orang yang memilih jalan benar meski sepi, dalam setiap doa diam untuk keadilan, dan dalam setiap langkah kecil menuju persatuan. Itulah mengapa ramalan ini abadi, karena esensinya hidup dalam kita semua. Dan akhirnya, kita tiba di puncak perjalanan ini. Tempat semua benang yang selama ini terpisah-pisah mulai terjalin menjadi satu kain utuh yang indah. Rahasia yang tersimpan dalam ramalan leluhur terbuka lebar. Satrio Piningit bukanlah sosok yang menanti di ufuk jauh. Ia adalah manifestasi dari kesadaran kolektif yang telah matang, yang lahir ketika Nusantara benar-benar siap menerimanya. Ia muncul bukan karena takdir buta, melainkan karena panggilan yang telah dijawab oleh banyak hati. Ketika kegelapan zaman mencapai titik terdalam, ketika keadilan tampak lenyap, ketika nilai luhur digantikan kepalsuan, ketika persatuan retak oleh perpecahan, saat itulah pintu persembunyiannya terbuka. Bukan dengan dentuman gemuruh, melainkan dengan langkah tenang yang penuh keyakinan. Ia yang disebut Wijayaningrat membawa kemenangan bukan atas musuh luar, melainkan atas musuh dalam, ketakutan, keserakahan, dan kelupaan. Ia menyatukan kembali yang tercerai-berai dengan cara paling sederhana namun paling kuat, dengan teladan hidup. Orang-orang mengikutinya bukan karena perintah, melainkan karena melihat cahaya kebenaran yang terpancar dari dirinya, cahaya yang selama ini mereka rindukan. Saudaraku, inilah jawaban atas segala pertanyaan yang menggelayut sejak awal. Detail kecil di menit ke-12 yang mengubah pandangan adalah kenyataan bahwa Satrio Piningit tak pernah benar-benar absen. Ia ada dalam setiap tindakan kecil kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih, dalam setiap suara yang membela yang lemah, dalam setiap hati yang masih memelihara api spiritual Nusantara meski dunia berusaha memadamkannya. Ia datang sebagai Ratu Adil yang diramalkan, bukan raja yang duduk di singgasana emas, melainkan pemimpin yang berdiri di tengah rakyatnya, mendengar keluh kesah mereka, dan menjawab dengan tindakan nyata. Keadilannya bukan hukuman bagi yang salah, melainkan pemulihan bagi yang terluka. Ia membawa keseimbangan, antara tradisi dan kemajuan, antara spiritualitas dan realitas, antara individu dan keseluruhan. Bayangkan jika kita semua menjadi bagian dari kedatangannya, bukan menunggu satu orang, melainkan membangkitkan Satrio dalam diri masing-masing. Maka misteri ini bukan lagi tentang menanti penyelamat, melainkan tentang menjadi penyelamat bersama. Itulah klimaks sejati, kebangkitan yang dimulai dari dalam, menyebar seperti riak air di danau yang tenang. Dalam budaya Jawa yang penuh makna, ramalan ini bukan prediksi pasif. Ia adalah undangan aktif, persiapkan diri, jaga nilai, hidupkan kembali jati diri. Ketika cukup banyak jiwa yang terbangun, sosok itu, atau semangat itu, akan terwujud dalam bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan zaman. Ia membawa Trisula Weda sebagai pengingat, pengetahuan suci yang menyatukan tiga dunia, jasmani, rohani, dan sosial. Dengan itu, ia menyembuhkan luka yang dalam, luka identitas yang terkoyak, luka kepercayaan yang rapuh, luka persatuan yang retak. Hasilnya adalah Nusantara yang bangkit kembali, bukan sebagai kekuatan militer, melainkan sebagai cahaya moral bagi dunia. Akhir dari segala penantian adalah awal dari tanggung jawab bersama.
Ia tak datang untuk mengambil alih. Ia datang untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati ada pada kita semua. Dan ketika itu terjadi, ramalan Prabu Jayabaya terbukti bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai peta jalan spiritual yang akurat. Kini, segala pertanyaan menemukan jawabannya. Satrio Piningit adalah harapan yang hidup, misteri yang terpecahkan melalui kesadaran, mitos yang menjadi kenyataan ketika kita berani menjadi bagian darinya. Ia adalah cermin terbesar bagi kita. Jika kita melihat kekurangan di cermin itu, maka saatnya memperbaiki diri. Jika kita melihat potensi, maka saatnya melangkah. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama, dari bisik pertama ramalan hingga terbukanya rahasia yang selama ini terjaga rapat. Satrio Piningit bukan akhir dari sebuah cerita, melainkan permulaan dari babak baru yang kita tulis sendiri. Ia adalah cermin yang menunjukkan potensi terpendam dalam diri kita, potensi untuk hidup dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kasih yang tak dibatasi waktu. Setiap paragraf yang kita lewati mengingatkan, misteri ini hidup karena kita menghidupkannya. Budaya Jawa, spiritualitas Nusantara, mitos yang mengalir seperti sungai, semuanya bertemu dalam satu pertanyaan yang tak pernah usai. Apakah kita berani menjadi bagian dari kebangkitan itu, atau masih memilih menanti dari kejauhan? Ia yang disebut Wijayaningrat mengajak kita merenung tanpa henti. Keadilan yang ia bawa bukan hadiah yang turun dari langit, melainkan hasil dari usaha bersama, dari hati yang terjaga, dari tangan yang membantu, dari pikiran yang tak mudah terbeli. Nusantara akan bangkit bukan karena satu sosok semata, melainkan karena banyak jiwa yang saling menguatkan dalam diam yang bermakna. Saudaraku, renungkanlah ini dalam sunyi malam. Jika Satrio Piningit adalah harapan, maka harapan itu tak lengkap tanpa peran kita. Pertanyaan besar yang masih menggantung, yang jawabannya tersimpan dalam cerita-cerita lain yang kita bagi. Bagaimana sebenarnya cara membangkitkan Satrio dalam diri kita sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia modern? Bagaimana nilai-nilai leluhur bisa hidup kembali bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai kekuatan hidup sehari-hari? Dan ingatlah, saudaraku, setiap kali kita memilih kebenaran di tengah godaan, kita telah melangkah 1 inci lebih dekat ke arah yang sama yang dituju oleh sang ksatria tersembunyi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.